Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Akan saya sampaikan materi perkuliahan ya. Kita selama ini sebelum ujian tengah semester ada 4 sub pokok bahasan yang setidaknya kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian dan analisa proyek ya. Yang kedua aspek-aspek jenis analisis, identifikasi biaya dan manfaat dalam proyek. Ini pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Dan yang keempat kita bicara soal siklus proyek dan nilai waktu dari uang. Ini dasar untuk perhitungan net present value dan present value ya. Dan terakhir kita bahas kriteria investasi. Nanti ada apa saja dari 4 sub pokok bahasan ini akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pengertian dan analisa proyek. Nah ini kita bahas beberapa hal. Yang pertama mengidentifikasi pengertian definisi dari proyek ya, evaluasi proyek, program dan studi kelayakan. Sehingga dari sini kita akan tahu perbedaan antara proyek dengan program itu apa, antara evaluasi proyek dengan studi kelayakan bisnis terutama ya. Ini seperti apa perbedaannya. Yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan terkait dengan tema pengertian analisa proyek ini adalah memahami jenis-jenis manfaat dari suatu proyek. Ada manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat tidak kentara. Ya, ini kita sudah bahas. Silahkan kalian pelajari. Nanti untuk chapter ini setidaknya nanti yang keluar adalah materi-materi terkait dengan ini. Pertemuan berikutnya kita bahas terkait dengan aspek-aspek, terus jenis analisis dan identifikasi biaya dan manfaat dalam suatu proyek. Ya. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, kemarin kita sudah bahas terkait dengan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi perhitungan dalam evaluasi proyek. Ada aspek teknis, instruksional, organisasi, aspek komersial, aspek finansial, dan aspek ekonomi. Jadi kalian harus tahu ini pengertian dari masing-masing aspek ini. Berikutnya adalah kita pelajari juga jenis analisisnya. Ya, jenis analisis dalam evaluasi proyek. Nah, kita sudah tahu ada analisis finansial dan ada analisis ekonomi. Yang terakhir kalau tidak salah ini cukup banyak sebenarnya, tapi secara singkatnya kalian juga perlu mempelajari identifikasi dan langkah-langkah dalam mengidentifikasi manfaat dan biaya. Nah, ada 3 kemungkinan pengukuran ya, apa saja kalian nanti cermati lagi. Yang terakhir adalah 7 langkah identifikasi manfaat dan biaya. Manfaat ada 7 langkah, biaya juga ada 7 langkah yang kalian harus hafal. Ya, langkah-langkahnya apa saja. Nah, berikutnya adalah kita bicara terkait dengan siklus proyek dan nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, siklus proyek setidaknya kalian perlu pelajari tahapan-tahapan proyek menurut Goodman, Bank Dunia, dan Payaman Simanjuntak. Ada 3 yang saya sampaikan. Nah, sedangkan nilai waktu dari uang itu ada 2. Yang pertama nilai yang akan datang atau future value. Rumusnya seperti ini yang digunakan untuk menghitung future value. F adalah nilai future ya, nilai masa depan. Ini adalah present value, ini adalah discount factornya. 1 plus I pangkat N. Atau seperti ini ya. Ini nilai sekarangnya, ini nilai yang akan datang, dan ini nilai sekarang. Jadi kalau kita dapat 10 juta yang tahun depan, maka berapakah persen value-nya? Nanti kita future value-nya 10 juta, kita bagi dengan discount factor-nya ya. Discount factor-nya ini hanya merubah saja. Ini rumus dasar ya, rumus dasar. Ini kalian harus paham kenapa, karena akan digunakan untuk perhitungan kriteria investasi. Dan yang terakhir adalah kriteria investasi. Setidaknya kita sudah pelajari sampai ada 6 ya. Ada 6. Sebenarnya ini dipisah net benefit cost ratio dengan gross benefit ratio ya. Bisa jadikan satu. Kalau total berarti ada 7 ya. Tapi setidaknya ada 6 poin yang kalian harus pahami. Ada net present value, internal rate of return, ada net benefit cost ratio, ada gross benefit cost ratio. Berikutnya ada profitability ratio, ada payback period, dan break-even point atau BEP. Nah, dalam kriteria investasi yang kalian perlu pahami adalah bagaimana cara menghitungnya. Maka butuh rumus ya.
rumus dan langkah-langkah dalam menghitung. Berikutnya adalah dari hasil perhitungan itu kita simpulkan investasi yang kita lakukan itu layak atau tidak dengan berdasarkan kriteria kelayakan investasinya. Dan net present value harus lebih besar dari 0 misalnya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk video ini karena banyak yang bingung ya, maka akan saya buatkan bagaimana menghitung semua kriteria investasi berdasarkan contoh yang ada di PowerPoint sebelumnya ya. Jadi satu persatu akan saya sampaikan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita bicara net present value ya. Net present value itu nih rumusnya seperti ini ya, langsung saja. Nah, nanti ada contohnya di sini. Nah, contohnya saya pindahkan ke Excel. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya. Nah, tapi kan pertanyaannya, Pak, ini dapat perhitungan ini dapat dari mana? Nah, akhirnya saya buatkan. Ini saya hapus saja ya, karena nanti tidak terbaca. Ini juga saya hapus biar benar secara perhitungan ya. Artinya apa ini? Artinya 0 ya. Ini adalah artinya 0. Saya buat 0 semua yang ada angkanya ya, dan nanti bisa dihitung. Nah, nanti kita tentukan juga, ini juga benefitnya belum ada juga tahun pertama dan tahun 0 dan tahun pertama ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini hasil perhitungannya seperti ini ya. Untuk menghitung net present value, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kita harus cari dulu kalau datanya ada investasi berapa, biaya operasi berapa ya. Ini perkiraan ya. Benefit juga sama, nanti proyeksinya seperti ini hitungannya. Maka pertama yang perlu kita lakukan adalah total cost ini kita hitung. Ini sama dengan jumlah dari biaya investasi ya dengan biaya operasional. Nah, pas ya 20.000. Tinggal kita tarik saja ke bawah, cepat kalau pakai Excel. Sudah, ini total cost ya. Nah, angka berikutnya adalah kita hitung net benefit. Net benefit itu dari pengurangan antara total cost dikurangi dengan benefit. Kebalik. Dari benefit dikurangi total cost. Enter. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dah. Ini min 20.000 ya, min 15.000 dan segala macam. Nah, angka berikutnya adalah kita menghitung discount factor-nya. Ini 18%. 18% kalau kita jadikan koma berarti 0,18. Ini karena settingan saya pakai pakai bahasa Inggris ya. Jadi harus ini saya ganti aja ya. Nah, bentuk komanya adalah jadinya titik ya. Bentuk komanya jadi titik karena settingan bahasa Inggris saja. Kalau Excel kalian settingan bahasa Indonesia tidak masalah, nanti tinggal langsung koma saja. Nah, kok ujuk-ujuk ada 0,8475 ini dapat dari mana? Kita cek rumusnya. Nah, di sini ada NBI 1 plus I pangkat min N. Nah, ini adalah discount factornya 1 plus I pangkat min N ini. Ya. Sehingga nanti net benefit dikalikan dengan discount factornya. Nah, maka kita buat di sini. Nah, kita buat sama dengan discount factornya adalah 1 ditambah I. I-nya adalah 0,18 ya. Dalam kurung. Nah, kalau pangkat dalam Excel itu lambangnya head ya, topi seperti ini. Nah, pangkatnya adalah 0 ya. Ingat, pangkatnya 0. Ini tahunnya. N-nya ya, 0, 1 dan seterusnya. Kita enter. Nah, ini hasilnya 1. Nah, tadi P2-nya ini 0,18 nggak boleh kemana-mana, maka kita buat absolute. Ya, artinya biar tetap di sini, tetap di P2 ya. Kita enter sama, kita tarik ke bawah. Ada yang kurang, ini negatif
n ya, negatif n, berarti di sini kita kasih, kita ulangi, negatif n, bukan n saja, negatif n, kita enter, tinggal kita tarik saja. Dah dapat, sama kan, ini 8474, ini hanya kurang scan angka saja. Kalaupun tadi pangkat n bisa, tapi perhitungannya kita pakai rumus yang kedua ini, jadi ini nanti dibagi ya, tapi kita pakai rumus yang atas, maka pangkat min n ya sama ya, ini 0,1991 ya, hanya beda 0,8474, di sini 0,8475, kalau dikesanakan mungkin 0,8475 ya, sedikit saja selisihnya. Nah, berikutnya tinggal kita kalikan net benefit kalikan dengan discount factornya ya, tinggal sama dengan sesuai dengan rumusnya ya, net benefit kalikan dengan discount factornya, dengan ini kali discount factor. 20.000 kita tarik. Ini komanya kebanyakan misalnya. Ini komanya bentuk titik ya, karena tadi saya sudah bilang settingan bahasa Inggris, maka kita geser saja. Kita nggak usah bikin koma misalnya. Nah, maka berapakah net present value-nya? Kita tinggal jumlahkan saja. Ini sudah, langsung enter. Nih, ini hasilnya hampir mirip ya, 11.115,73, tapi ini jadi 11.114, nggak masalah ya, nggak masalah, beda sedikit karena mungkin ini perhitungan manual pakai kalkulator, ini pakai Excel ya, tidak masalah. Biar nanti terlihat, sebentar, saya ini ya kalau nggak salah, 11.113,74 ya, agak berbeda sedikit tapi nggak masalah, ini akurasi Excel saja ya, akurasi Excel. Nah, setelah kita selesai menghitung present value-nya, net present value-nya total ada 11.113,74. Nah, maka nanti berapakah nilai NPV-nya, kriterianya? Nah, ini NPV kalau lebih besar dari 0 maka proyek itu layak dilakukan atau go. Kalau kurang dari 0 itu not go. Nah, kalau sama dengan 0 ini given point. Boleh ya. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah, karena hasilnya adalah 11.000 sekian, maka net present value-nya ini lebih besar dari 0. Artinya proyek yang kita lakukan itu layak untuk dilaksanakan. Oke, ini yang pertama, masih ada sekitar 6 lagi ya, 6 lagi. Nah, yang kedua adalah kita bahas terkait dengan internal rate of return, IRR. Mana IRR? Nah, ini definisinya, IRR adalah suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan net present value sama dengan 0 ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan SOCC. SOCC adalah tingkat suku bunga yang berlaku pada investasi awal ya, ini SOCC-nya yang kita bandingkan. Tapi dalam IRR itu ada rumus ini. Rumusnya IRR sama dengan I1 tingkat suku bunga atau tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 1, dan ada I2 tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 2. Nah, ini hanya prediksi saja ya. Misalnya ini kenapa nih? Katakan coba-coba ya, mana ya? Nah, untuk menentukan besarnya nilai IRR harus dihitung nilai dulu NPV 1 dan NPV 2 dengan cara coba-coba. Coba-cobanya adalah menentukan I2-nya ya. I2 itu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV 2. Biasanya ini hasil proyeksi ya. Proyeksi kita sebagai investor sekian tahun berapa sih tingkat suku bunganya, sehingga nanti kita bisa bandingkan ya. Nah, nanti kita contohnya ya, contohnya seperti ini. Discount factornya 18%, discount factornya 24%. Nah, ini kita ambil dari datanya ya, kita pindah ke Excel. Nah, kalau saya biar konsisten, saya ambil dari sini ya. Ambil dari sini, saya copy saja. Copy ya, pindah ke IRR. Nah, ini agak saya pindah ke sini saja.
paste-nya paste value. Mana paste value? Paste value. Maka ini saya delete aja. Seperti ini ya. Ini datanya. Kenapa saya paste value dalam bentuk value ya? Karena nanti kita ambil hanya net benefit saja. Ini kita delete saja. Ya. Ini ketika discount factornya 18%. Nah, berikutnya di contoh itu discount factor yang kedua adalah 24%. Ini dapat dari mana 24%? Ini angka estimasi saja ya. Dengan suku bunga ke depan akan berapa? Ini kita asumsikan 24% rata-ratanya. Maka kita gunakan 24%. Ya. Oke. Maka tadi butuh percent value, untuk percent value ya. Maka ini kita copy saja. Oke. Di sini. Nah, kita jadi 24% berarti kalau dalam bentuk koma 0,24 ya. Nah. Oke. Jadi ini udah dihitung, tapi kalau kalian lupa, ini merupakan dari hasil discount factor ya. Rumusnya harus kalian ingat. Ini rumusnya adalah sama dengan dalam kurung 1 tambah dengan I. Ini ya. I pangkat. Mana pangkatnya? Pangkat topik min ini ya. Enter. Oke. Karena tadi ingat ini yang discount factor nggak boleh berubah, harus ada di sel itu ya. Kita kasih absolute. Kita tinggal tarik. Dah, sama persis hasilnya. Ini pun sama ya. Ini pun sama ya. Nah, kalau kalian mau praktis, tinggal di copy aja, pindah nanti ke rumusnya di sini. Tapi oke lah, kita buat manual. Ini sama dengan rumusnya discount factornya 1 tambah dengan ini ya, I pangkat negatif tahunnya N ya. Oke, enter. Oke, tinggal kita tarik. Nah, ingat kalau kita tarik biasa saja tanpa ada ini kacau balau nih. Maka ini kita buat absolutkan ini ya, dua-duanya. Nah, kita absolutkan biar tidak pindah kemana-mana selnya. Kalau nggak percaya tuh, ini kan harusnya tetap ada di E2 ya. Harusnya di E2 nih, yang ini. Tapi ketika kita pindah ke sel yang ini, jadi E3 pindah ke sel E4, dia turun ke bawah. Sehingga biar ini kita absolutkan, terus kita tinggal tarik. Nah, sudah dapat. Ini ya. Berikutnya kita tinggal, nah ini present value-nya ini sama dengan dikalikan antara ini dengan ini, dengan discount factor-nya. Enter. Kita tarik ke belakang, ke bawah. Nah, ini persis sama, geser biar tidak ini ya. Yang ini kita auto sum saja, kita jumlahkan langsung. Sudah langsung enter. Ya. Ini juga sama. Kita present value-nya sama dengan kita kalikan tadi ya. Rumusnya ini kali dengan ini. Kita tinggal tarik. Nah, ini kita komanya kita geser biar komanya hilang. Nah, ini tinggal kita auto sum saja. Kita jumlahkan ketemu. Ya. Jadi biar ini kita kasih koma biar kelihatan ini ada berapa bedanya. Nah, ketika tingkat discount factornya itu adalah 18%, maka net present value-nya adalah 11.000 sekian. Ketika discount factornya adalah 24%, maka net present value-nya adalah sebesar 7. Negatif ya. Negatif. Hasilnya negatif. Nah, kita pindahkan rumusnya. Kita pindahkan rumus RR-nya ini seperti ini ya. Kita copy saja biar kalian mudah memahami. Saya taruh di sini. Sudah. Nanti tinggal. Nah, tadi langkahnya adalah kita hitung
Nah, ini tinggal masukkan aja angkanya nih. Ini sedikit berbeda ternyata. Pertama 11.000 sekian, NPV satunya ini plus 48 ya. Kalau di punya kita hasilnya adalah 17.000, min 17.000. Ya, ini beda lagi. Kita lihat bedanya apa ya. Sama 10 tahun 20 12 713 0,8065 sama. Bisa beda ya. F3 betul sampai ke F12. F13 bener ya harusnya ya. Oke, kita cek lagi. 6115 0,1163 711 3591. Oh ya, ini salah copy dia. Oke, salah copy ya. Harusnya kan berbeda hasilnya. Kalau kita ini kan berarti yang ini salah. Ya, yang ini salah. Oke, kita pakai perhitungan kita. Nah, pakai rumus ini, maka IRR-nya sama dengan, buat IRR ini sama dengan ya, sama dengan dari I1 0,18. Oke, ini 0,18 tambah dengan yang ini, kita kurung saja. Kita kurung saja biar tidak ini ya, biar tidak kemana-mana. NPV 1 adalah ini dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 1 kurangi dengan NPV 2. Terus berikutnya dikali dengan I1 ini kurangi I2. Ini berarti 0,18 kurangi 0,2 tutup. Nah, oke, kita enter. Nah, ketemuan adalah 0,15 atau 15%. Nah, langkah berikutnya kita bandingkan kriterianya ya. Nah, ini dibandingkan dengan suku bunga. Jadi kriterianya adalah ketika kriterianya harus lebih besar dari ASOCC sebesar 18%, maka proyek dikatakan layak. Ini ya. Kalau hasil perhitungan yang ini nanti kita balikan. Sini kita dapat 15%. Ini SOCC-nya adalah 0,18. Ini lebih kecil. Maka berdasarkan perhitungan internal rate of return, maka ini hasilnya tidak layak. Ya, tidak layak. Sudah sampai di sini ya. Nah, berikutnya kita hitung juga yang ketiga. Formulasi yang ketiga dari kriteria investasi adalah net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Saya copy saja. Ctrl C, rumusnya kita pindahkan. Sini ya, net benefit cost ratio. Nah, nanti angkanya kalau kita perhatikan di sini contohnya ini sama ngambil dari tabel sebelumnya ya, net benefit discount factor. Maka berarti kita bisa copy dari tabel sebelumnya biar kita tidak bingung ya. Ini sama, misalnya saya copy dari sini saja, tapi cukup sampai di sini ya. Nah, kita Ctrl C, kita pindah ke sini, pakai paste value saja. Oke, nah kalau paste value maka kita harus menghitung lagi ya. Yang angka ini berarti bukan berdasarkan rumus. Maka kita hitung ini sama dengan, ingat rumus discount factor 1 ditambah dengan I 0,18 I nya ya, angkat min N nya adalah dari tahunnya, enter. Oke, biar nggak berubah tadi, ingat ininya berarti di absolut ya.
Kalau laptopnya bukan Lenovo bisa langsung F4, tapi saya karena Lenovo belum disetting short keyboardnya, maka hasilnya seperti ini, harus manual. Tinggal kita tarik nih, dah persis. Ini tinggal percent value nya kita kalikan, ini kali dengan ini. Oke, dan tinggal tarik ke bawah, harusnya persis ya, 6114 di bawah. Oke, 6114. Nah, selesai. Nah, rumusnya adalah di sini net benefit cost itu kita hitung net benefit yang positif dibagi dengan net benefit yang negatif. Nah, maka kita harus bikin penjumlahan, ini sama dengan sum yang negatif ya, ini dengan ini. Udah, yang positif yang ini kita buat sum, tarik sini. Udah, positif negatif sudah dapat ya. Maka net benefit cost rasionya, nah ini harusnya adalah lebih dari 1 ya kriterianya. Kita cek kriterianya adalah ini. Kalau net benefit lebih dari 1, maka proyek layak dikerjakan ya. Kalau kurang dari 1 tidak layak dikerjakan. Kalau sama dengan 1, ini dia break even point. Kita coba hitung, maka net BC-nya ya, BC ini sama dengan kita yang sama dengan ya, positif dibagi dengan ini, tapi ini kita lambang negatifnya kita hilangkan. Kenapa? Karena kita hanya ini sudah kita asumsikan sebagai biaya ya, maka kita ketik ulang 32712 enter. Nah, hasilnya adalah 1,33 atau 1,34 kalau kita bulatkan. Nah, tadi kalau net benefit cost ratio lebih dari 1 ya, maka proyek itu layak dikerjakan. Oke, ini net benefit cost ratio. Nah, yang kedua yang terkait dengan benefit cost ratio ada gross benefit cost ratio ya. Nah, kalau gross bedanya apa? Nah, kita cek ini bedanya. Ini merupakan kita benefitnya berapa, kita present value kan, costnya berapa, kita present value kan satu-satu. Nah, kalau satu-satu ini kita bisa ngambil dari data yang awal ya, data yang awal. Nah, ini saya copy dulu rumusnya, kalian tidak bingung ya. Nah, kita telah taruh sini biar bisa. Nah, kita ambil data yang pertama, present value yang pertama. Kita ambil ini, copy, pindahkan ke sini ya. Kalau kita awal kan kita hitungnya seperti ini, kita cari net benefitnya. Nah, tapi kalau gross benefit cost ratio kita costnya berapa, benefit nanti benefitnya berapa, tidak ada net benefit, jadi ini kita delete ya, kita delete. Ini berarti percent benefit ya, ganti benefit, nilai benefit yang sudah di percent value kan. Ini kita bikin present cost. Nah, ini discount factornya berubah. Nah, kita sudah buat harusnya ini K ya, bukan ini, maka kita ganti yang ini, kita ganti dengan K karena rumusnya salah ya. Oke, maka ini kita absolutkan, nah enter, ini kita tarik. Nah, udah, ini discount factornya sudah kita buat juga. Nah, maka tinggal kita bikin present benefit ini untuk dapat angka yang di atas ini ya. Tinggal kita kalikan sama dengan benefit kali dengan ini. Hasilnya 0 karena belum ada benefit ya. Nah,
Oke, sudah. Persen cost-nya juga sama. Ini sama dengan cost-nya dari total cost kalikan dengan vektornya. Oke, tarik ke bawah. Dah. Tinggal kita auto sum saja, kita jumlahkan. Ya, ini pas ya. Sum-nya. Ini juga sama. Kita jumlahkan auto sum. Oke, ini biar nggak komanya kebanyakan, saya geser saja. Harus ada koma ya. Ketemunya adalah ini. Nah, ini kita tinggal masukkan berdasarkan rumus itu. Gross ya. Kita bikin gross benefit cost ratio saja, ini GPC ya, biar mudah. Ini sama dengan ini benefit ya, bagian atas bagi dengan cost-nya. Benefit bagi dengan cost. Ya, 1,19. Tadi syaratnya harus lebih dari 1 jika proyek mau dikatakan layak untuk dikerjakan. Ya, ini sudah selesai. Tinggal nanti kita 3 lagi berarti. Masih ada 3 lagi yang perlu kalian pelajari. Oke, selanjutnya kita ke kriteria investasi yang materi yang kedua. Ada 3 ya. Ada profitability ratio, payback period, break-even point. Yang pertama profitability ratio dulu. Nah, profitability ratio itu dikatakan perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasional pemeliharaan dengan jumlah investasi. Jadi atasnya adalah net benefit, ini jumlah investasinya. Nah, saya copy ya. Copy saja dulu. Ini kriterianya ini, kalau PR lebih dari 1 maka layak dikerjakan. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, balik lagi. Nah, ini kita masih pakai data yang sama ya, karena rumusnya tadi maka kita ini bukan net ya, harusnya ini harus di scan vektornya, scan vektor hampir sama, investasinya berapa, OM itu biaya operasional, benefitnya berapa sendiri-sendiri, tapi sudah di present value kan ya, sudah di present value kan. Maka kalau kita mau ambil data yang awal, yang net present value ini, kita copy untuk biar dapat investasi, biaya operasional, dan total cost ya. Ini kita copy, Ctrl C ya, kita pindah ke sheet 5 tadi. Nah, yang ini net benefit kita hilangkan ya, tapi ini ternyata sudah langsung discount factor-nya sudah langsung ini ya. Tapi ini biar kalian ingat, ini discount factor itu didapatkan dari ini persen, kita ganti koma-koma aja Pak ya. Nah, ini biar gampang ya, 0,18 biar ingat 18%. Tapi kalau dalam bentuk persentase tidak masalah ya. Kalau kalian nggak percaya, ini saya buat ini discount factor itu sama dengan rumusnya, ingat 1 tambah dengan I nya 18%, angkat min N nya dari 0, 1 sampai seterusnya ya. Nah, ini kita buat, kita absolutkan I nya biar nggak pindah kemana-mana selnya, sorry. Sama, kita tarik. Sama 8474 ya. Nah, tadi 8475 karena dibulatkan. Oke, sudah. Kalau ini kita nggak perlu total cost juga. Tadi lihat untuk perhitungan payback period ya. Payback period. Bukan payback period, sorry, profitability ratio. Nah, ketika sudah dapat, maka kita hitung percent value dari masing-masing dari investasi, biaya operasi, dan benefitnya ya. Percent value-nya saya bikin di sini I ya, untuk menghitung percent value dari investasi. Ini kita tinggal sama dengan ini investasi kali dengan ini ya. Sudah, tinggal kita tarik ke bawah.
Nah, ini kenapa nggak ada value, karena ini strip nih, harusnya kita delete saja ya. Sudah, ini juga sama, kita delete saja lah daripada nanti hasilnya not refer ya. Ini sudah biaya operasional nih, OM ya, kita buat OM nih, OM sama dengan biaya operasional di sini ya, tetap harus dari sel ini, jadi dengan scan factornya ini now kita tarik, sudah ya. Ini komanya saya hilangkan saja. Berikutnya yang terakhir adalah benefit B di sini ya, lambangnya B, jadi sama dengan benefit, tetap dari sel ini kali dengan scan factornya, kita tinggal tarik saja. Oke, sudah dapat. Nah, tinggal kita jumlahkan kan, ini auto sum, tetap ini juga tinggal tarik saja. Oke, ini masih ada koma, atau hilangkan saja komanya ya. Ini juga sama, saya hilangkan komanya. Ini juga sama, saya hilangkan komanya. Nah, sehingga nanti ketemu ya seperti ini. Kita tinggal masukkan rumus profitability rasionya, ini sama dengan ya, dikurangi dengan OM dalam kurung ya, B kurangi dengan OM, ya, dibagi dengan investasi I, 1,33. Ini kriterianya dikatakan layak proyek jika nilai profitability rasionya lebih besar dari 1. Jadi 1,33 lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa proyek layak dilaksanakan. Oke, ini sudah kurang 2 lagi ya. Nah, yang kurang 2 lagi saya tambahkan. Untuk yang kedua adalah payback period kalau tidak salah. Nah, ini payback period. Rumusnya panjang ya. Ini payback period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan cash inflow yang secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value ya. Ini rumusnya adalah seperti ini. PBP adalah payback period, TP-1 adalah tahun sebelum terdapat payback period ya, tambah dengan, nah ini sigma I, ini adalah jumlah investasi yang telah didiskon ya, jumlah investasi. PICP adalah jumlah benefit yang telah didiskon ya sebelum BPP. Ini jumlah benefit pada BPP ya. Nah, bingung kan? Kalau bingung kita pindah rumusnya sama langkahnya nanti. Oke, sudah. Nah, ini dia. Oke. Kita cek datanya menggunakan mana? Sama. Oh, berarti kita pakai data yang sebelumnya saja. Investasi ada OM ya, ada benefit. Ini yang payback period ya. Ini berarti kita copy dari yang sebelumnya saja ya, copy sebelumnya. Oke, ini kita copy dari yang sini yang sudah dihitungkan. Ini semuanya, tapi cek kita pindah ke sheet 6. Oke, sudah. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, TP-1 itu kenapa kok 5? Tadi ada yang nanya, Pak, kok ujuk-ujuk kenapa ada 5 ya. Nah, nanti kita cari nih 5 itu adalah apa. 5 itu adalah, ini dihitung secara kumulatif dari benefit yang telah didiskon ya. Ini ya 7182, 7303, 7221 ya, 7431. Nah, ini sama dengan 29137. Kalau kita jumlahkan dengan tadi sampai berapa? 7431 ya, 7431 tambahkan 777, maka ini sudah lebih dari biaya investasinya ya. Maka kita cari nilai TP-1 itu adalah nilai, kalau kita jumlahkan secara benefit, ini kan ketemunya tahun kelima ya, akan mendekati nilai investasinya. Tapi kalau tahun ke-6 dia kelebihan nilai investasinya. Nah, maka kita ambil tengah-tengahnya.
kan letaknya dari tahun ke-5 sampai ke tahun ke-6, maka kita harus detail berapa bulan berapa hari sih gitu kan. Nah, nanti ketemunya 5 tahun 5 bulan 15 hari, antara 5 tahun ke arah 6 tahun ya. Jadi nanti TP min satunya adalah 5 ya, TP min satunya adalah 5. Oke, kalau kalian tidak percaya nanti ini ya, saya buat penjumlahan benefitnya. Ingat ini kayaknya ada yang salah nih. Oh iya, sorry, discount factornya berubah, ini harus diganti. Ada yang salah, discount factornya berubah, kita ganti dengan ini yang kita absolutkan. Ya, tinggal tarik. Selesai. Nah, investasi butuh 32.000 sekian ya. Dan ini dalam ribuan berarti 32 juta lah. Nah, benefitnya adalah ini. Tadi kan kenapa tahun ke-5 sampai sini ya? Sampai sini ya kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan. Ini misalnya sum untuk sampai tahun ke ini. Nah, jumlahnya 29.137. Nah, kalau kita sampai tahun ke-6 ya, tahun ke-6 maka jumlahnya tahun ke-6 36, padahal investasinya hanya 32. Artinya apa? Periode kembalinya investasi itu terjadi antara tahun 5 dan tahun ke-6. Nah, TP min 1 adalah sebelum break even point, berarti 5 ya. Sudah sepakat ya, 5 ya. Oke. Nah, maka rumusnya nanti sini saja ya. Payback periodnya sama dengan pertama adalah 5 tambah dengan, nah tinggal kita hitung ini. Investasi BICP kurang 1 BP ya. Apa BICP? Nanti kita balik lagi. Saya juga tidak hafal. Oke. Ini BICP itulah jumlah benefit yang telah didiskon sebelum payback period. Nah, ini jumlah benefit pada payback period. Nah, di sini dapat 3271 29137. Ini investasinya 29, ini 778. Nah, kita cek ini angkanya dapat dari mana. Nah, 778 tuh ini ya. Nilai investasi itu adalah ini ya. Nah, maka kita ini rumus saya kembalikan lagi, ini dalam kurung. Ini kurangi ini ya, investasi kurangi dengan jumlah sebelum payback period ini ya. Terus kita paham ya. Itu kita bagi dengan ini jumlah benefit ketika sudah payback period. Ini kurung. Ini kayaknya ada yang satu kurang komanya, kita buat di sini komanya. Biar ini kalau sudah hitam sama hitam maka sudah benar. Ya. Oh iya, benar. Tinggal enter. Ada payback periodnya ada 5 tahun 459. Ya. Boleh kalau kita bisa nih 5 tahun. Ini 0,46 lah ya, atau 459. 509. Sorry, ini 4. Nah, ini dia. Nah, tapi kan ini apa sih? Lah, kalau kita 1 tahunnya ada 365 hari, maka ini sama dengan ini kalikan dengan 365. Berarti ada 167 hari. Nah, 167 hari itu berapa bulan ya? Nanti kalian hitung sendiri ya. Ada berapa bulan, berapa hari. Kalau misalnya kita 1 bulannya 30 hari, berarti ada 150 ya. Berarti ini 5 tahun 5 bulan 150, sisanya adalah 17 hari ya. Kita cek jawabannya ini ya, saya warnain 5 tahun 5 bulan 17 hari. Nah, kita cek jawabannya, ini beda sedikit, 5 tahun 5 bulan 15 hari ya. Tunggu nanti
pakai yang mana silahkan, tidak masalah, beda sedikit saja karena mungkin ini perhitungannya di koma-komanya berbeda. Oke, ini payback period. Dan terakhir adalah break even point. Ini break even point adalah titik pulang pokok di mana TR sama dengan TC. Nah, maka rumusnya ini ya. Break even point sama dengan TP-1. Ini TCI, ini yang sudah total cost yang sudah di percent value kan. PICP adalah jumlah benefit yang telah diskon sebelum break even point ya. Dan ini PP-nya adalah jumlah benefit pada break even point. Rumusnya saya copy. Ctrl C, kita pindah ke baru sini. Oke, ya. Nah, berikutnya kita ambil datanya. Amati datanya menggunakan yang mana. Nah, di sini dia pakai udah I, OM, B sama. Berarti kita pakai data yang sebelumnya saja biar sama. Atau biar mudah kita pakai yang tabel sebelumnya saja lah ya. Saya kembalikan ini rumusnya, X saja, saya pindahkan ke sini ya untuk menghitung break even point. Oke, kita perhatikan lagi dari tabel 2 dan tabel 5 BP dapat sebagai berikut. Ini kok ujung-ujungnya 8. Ini dapat dari mana break even pointnya ke 8 ya. Nah, nanti kita perlu perhatikan kalau break even point itu kan ketika TR sama dengan TC. Nah, kita jumlahkan nanti I-nya berapa. Nanti mereka break even point pada tahun keberapa. Dia tahun ke-8. Ya, tahun ke-8 di sini berarti ya. Nah, kita jumlahkan antara investasi dengan OM dengan B itu sampai sejauh mana. Ya. Ini sebelum BEP ya. Oke, kita cek. Datanya ini kan tahun ke-8. Saya warnai. Kita cek ya, bener nggak? Investasinya 32712. Oke. Nah, ini investasinya saya copy ya. Ctrl C, saya copy di sini. Investasi. Oke. Sorry. Copy C. Nggak bisa ya. Oke lah. Harusnya ini cash value. Sorry. Ini kita copy, Ctrl C. Investasinya pindah paste the value. Oke. Berikutnya tahun ke-8 ini kita jumlahkan nih biaya operasionalnya berapa. Ya. Ini harus trial and error satu-satu nih. Ya. Ini akibat ini sama dengan sum dari tahun ke-0 sampai tahun ke-8. Ya. Ini OM. Oke. Nah, kita jumlahkan ini sama dengan berapa? Sama dengan ini tambah ini. Oke, 53608. Artinya benefitnya harus kalau dijumlahkan berapa tahun sih sampai 53608 kan? Oke, benefitnya kita jumlahkan. Ini B-nya di sini saja lah ya. Benefit kita jumlahkan. Ini sama dengan sum dari tahun awal. Oke, dari sini nggak apa-apa sampai tahun ke-8. 52 dibutuhkan 53, ini 52. Nah, tinggal kita kalau tahun ke-9 ya, tahun ke-9 berarti total biayanya 53608 ditambah 2255 yang kita buat ya, sama dengan ini tambah 2255. Oke, 5586. Nah, benefitnya ini sama dengan tahun ke-9 adalah ini tahun sampai tahun 8 tambah ini. Nah, ini jauh lebih banyak ya. Maka TP-1-nya adalah ini sebelum benefit. Sebelum break even point, sorry. Sebelum break even point berarti tahun ke-8. Paham ya sampai sini ya? Oke, sudah. Oke, sepakat ya. Maka break even point-nya ini sama dengan ya, pakai rumus atas. Oke, sorry.
ini break even point BP ini sama dengan 8. Tidak paham ya 8 dapat dari mana? 8 tambah dengan, nah TC nya apa? Saya juga nggak hafal. TC nya adalah jumlah total cost yang telah didiskon ya, total cost yang sudah didiskon sebelum BEP, yang telah didiskon total costnya. Terus BICP-1 adalah jumlah benefit yang telah didiskon sebelum break even point. Ini kita sudah hitung jumlah benefit pada BEP. PP-nya adalah jumlah benefit pada BEP. Oke, ini juga kita sudah hitung. Total cost-nya dia 57966. Dari mana? Nah, ini kita jumlahkan aja ini. Ya. 57966. Oke. 57966. Saya cari dulu. Tadi total cost ya. Total cost-nya adalah ini. Coba kita hitung. Sorry. Ini saya hapus dulu. Total cost-nya berarti kita cari total cost ya. Berdasarkan rumus itu. Ini total cost, ini biaya dari investasi tambah dengan total biaya operasional. Nah, ini beda sedikit ya, 57964 tadi 57,966. Oke, nggak masalah. Terus berikutnya BICP-1. Ini total benefit sebelum break even point. Ini tadi ya, tahun ke-8 ya, sekian. 29137. Berikutnya BP-nya adalah total benefitnya 69078. Kita cek. Nah, ini beda ternyata perhitungannya. Benefitnya, BP itu tadi ini ya ketika break even point ya 8118. Ini sedikit berbeda kayaknya perhitungannya. Oke, tidak masalah. Berarti saya tandain ya total cost-nya sudah punya nih. Ini kita ganti warnanya hijau saja. Terus BICP-1 ini jumlahnya, jumlah sebelum ini sudah kita hitung. Berikutnya ketika break even point. Nah, ini ketika break even point kan di sini. Oke. Tahun ke-6 ya, sudah break even point. Nah, tinggal kita masukkan BP sama dengan ya. Jadi 8 tambah dengan dalam kurung 2 ya. Biar mudah. Ini TC dikurangi dengan BICP-1. Ini sudah ya, dibagi dengan 79. Nah, sudah kita enter. Maka ini dapatnya adalah 11. Kayaknya ada yang salah. Ini sepertinya ada yang salah ya. Harusnya tidak jauh ini, kalau ini sudah tahun ke-11. Sisi total cost-nya sudah. Oke, coba cek ya. Coba cek ini 8118 itu adalah ini benefitnya. 118 tahun ke-9. Ini tahun ke-9-nya sudah di discount factor. Oh, 88116, sorry. Ini salah berarti ya. Ini bukan 779, sorry. Ya, 8816. Berarti ini tadi rumusnya ini sudah benar, atasnya ini bagi dengan 88116. Enter. Masih 11. Siapa yang salah ya? TC sudah ya, TC 57964. BICP itu ini BICP-nya. Sorry, BICP-nya adalah ini ya. Ini yang pakai yang sebelumnya, sorry saya lupa. Oke. Ini BICP-nya. Total cost-nya sudah benar. BICP-nya kita ganti dengan BICP-nya kita ganti dengan ini. Sorry, salah angka. Enter. Nah,
Ini berarti 8 tahun 0,64 hari ya. Kita pisah. Ini berarti ini 8. Ada 8 ya. Ada 0,6 sorry 64 ke 96 295 sorry. Oke, ini berapa hari tinggal kita kalikan kan. Ini kali dengan 365 hari. Nah, ini 8. Kalau 1 bulan 30 hari, maka ini kita buat ada berapa bulan ya. Ini bagi dengan 30. 7 bulan. Berarti ini 8 tahun 7 bulan. 7 kali 30 210 berarti 24 hari. Jawabannya 8 tahun 7 bulan. Terus 7 kali 30 ya 210. Ini 234 kurangi 210 14 hari. Ini jawabannya. Oke. Nah, kita bandingkan dengan di ini. Ini hasilnya berapa tadi? 8 tahun 0,643 lah ya. 7 bulan 22 hari, beda sedikit saja. Gak masalah. Ya, hasil dari akurasi koma, titik koma saja. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Silahkan dipelajari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.